Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, Um, selamat siang. Di situ masih siang kan, Mbak? Oke. ya, sama masih siang kok. Nah, eh, selamat datang di YouTube channel mahasiswaislam.com Ya. di konten salah jurusan, konten yang berisi untuk mengarahkan, memotivasi dan membingungkan pemirsa, gitu, Mbak. Oh, judulnya begitu ya? Ya itu slogannya biar nggak sepaneng aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali sudah berkenan bergabung di konten ini, dan mohon maaf kalau apa ya, mengganggu waktu mbaknya. Kalau bisa Oh, handphonenya enggak mengerti. miringkan, Mbak, biar Oh, saja. ini ya? Ya, oke. Sebelumnya alangkah baiknya, Mbak, kita perkenalan terlebih dahulu sebelum, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, Mbak. Ya, syukur-syukur nanti bisa Ya, saling boleh. kenal, bisa menambah teman seperti itu. Nama saya Hanif Tete. Boleh dipanggil Tete, boleh dipanggil Hanif. Instagramnya Hanif Hilmi Ali. Silahkan, Mbak, Oh, perkenalkan. iya, sama sekalian itu jurusan apa? Oh, saya harus memperkenalkan jurusan juga, Mbak. Ya, sekalian sama kampusnya juga. Oke. Saya jurusan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam di Sunan Kalijaga. Mungkin kalau saya cukup Mbak, karena udah pada tahu gitu. Mbaknya aja yang berkenalan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putriani Winata, bisa dipanggil Wahyu atau Putri. Saya jurusan Perbankan Syariah di UIN Sunan Kalijaga. Ngomong-ngomong semester berapa, Mbak? 2. Oh, semester 2. Berarti baru 1 tahun di UIN Sunan Kalijaga ya, Mbak ya? Betul. Boleh tahu rumah alamat asalnya, Mbak? Kalau alamat saya dari Jember, Jawa Timur. Berarti kasar ya, Mbak ya? Kasar biasanya Jawa Timur itu ya, tanya-tanya itu kasar, Mbak. Tapi kayaknya kalau dilihat dari luar Tapi nggak kasar sih, Mbak. Lemah lembut, asik. Oke. Mungkin itu IG-nya, Mbak, IG-nya. Nanti siapa tahu ada yang follow gitu. oh iya, follow IG-nya Putri Winata. @putriwinata. Ya, mungkin kalau masih yang mau follow juga apa kok. Ya, Nanti saya jangan lupa follow back. gitu, Mbak. Asik, siap. Kita nambah teman. Langsung saja, Mbak, setelah kita perkenalan, mungkin cukup perkenalannya lah ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema inti, tema pokok tentang jurusan, saya akan bertanya terlebih dahulu. Di masa pandemi seperti ini, apa sih yang dilakukan Mbaknya di rumah itu? Apa berkegiatan bertani atau macul-macul gitu, atau berkreativitas apa lainnya gitu? Rebahan. Kalau Berarti, saya di masa pandemi ya ngapain ya? Rebahan itu pasti. ya kalau nggak rebahan nanti capek kan, Mbak? Terus itu Itu kalau mesti apa? rebahan lah. Betul. Kalau misalnya ada tugas ya kerjain tugas tuh Mas. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada ngapain? berarti nggak rebahan juga, Mbak? Gimana? Nggak rebahan juga kalau nggak ada tugas. Oh ya rebahan tetap. Oh, berarti Cuma ya rebahan kalau itu pekerjaan tetap selama pandemi, gitu ya, Mbak ya? Oke, mungkin Mbaknya menutupi sesuatu pas masa pandemi, tapi itu saya maklum, nggak apa-apa, nggak masalah, Mbak. Jangan ragu, rikuh dan lain sebagainya. Saya mau langsung bertanya
tentang perkuliahan, perkampusan, karena slogan saya kan mengarahkan, memotivasi, dan membingungkan pemirsa. Seperti itu kan, Mbak? Berarti kita akan mengarahkan terlebih dahulu. Jalur yang digunakan waktu Mbak Putri itu mendaftar itu apakah jalur UM atau mandiri atau SBM atau jalur Magelang Jogja atau jalur apa gitu, Mbak? Boleh diceritakan? Saya itu masuknya lewat jalur UMPTKIN. Bayar nggak itu, Mbak? Gimana, Mas? Bayar nggak? Iya, tesnya itu bayar sekitar berapa ya? 200 kayaknya. Ya, sekitar itu. Bayar 200, terus setelah daftar langsung tes gitu atau gimana, Mbak? Jadi gini, setelah saya ikut pendaftaran UMPTKIN, itu kan kita bayar 200 kan. Nah, kita nunggu tanggal tesnya itu. Situ kita tes. Mungkin sekitar berapa ya jaraknya? 1 bulan kayaknya. 1 bulan dari itu bisa kita bayar itu. Mbaknya langsung mendaftar UM atau coba-coba mendaftar sebelum kayak SBM, terus apa sih jalur-jalur lainnya itu pernah nggak, Mbak? Pernah, saya ikut semua jalur SNM, SBM, PAN, sama UM. Nah, kebetulan saya tuh kenanya di UM. Berarti yang lain ditolak ya, Mbak? Betul. Sabar ya, Mbak ya. Nggak apa-apa. Saya selalu Terus pengalaman, Mbak, pengalaman pas ketika tes itu, apakah Mbak itu benar-benar mengerjakan tes itu atau mengarang indah, Mbak? Biasanya kan kalau tes itu yang dilakukan kan banyak kan mengarang indah. Seperti saya dulu itu mengarang indah, Mbak. Tapi nggak pernah pikir, apa Mbak itu serius? Wah, aku harus keterima atau gimana? Jadi saya tuh gini, kan awalnya itu kan saya ikut UTBK. UTBK itu kan 2 kali ya, Mas ya? Ya. Nah, UM itu kan tes terakhir kan. UM itu tes terakhir. Jadi awalnya itu sebenarnya saya bukan fokus ke UM, saya fokusnya ke UTBK-nya. Nah, setelah itu, tapi kan pengumuman UM lebih dulu daripada UTBK. Jadi sebenarnya saya nggak ngandelin UM, ngandelin UTBK. Dan ternyata ketika saya lihat pengumuman UM, saya keterima di UMPTKIN. Sedangkan saya harus nunggu pengumuman itu UTBK. Makanya saya ambil UM itu. Lah, jurusan yang dipilih Mbak itu pada waktu itu apa, Mbak? Akan ada beberapa pilihan, yang dipilih itu apa, Mbak? Yang UMPTKIN ya? Itu saya milih perbankan. Maaf, Mbak. Dan pilihan yang kedua itu saya milih ekonomi syariah. Perbankan syariah dan ekonomi syariah. Berarti perbankan syariah itu memang keinginan Mbak dari dulu atau bejana-bejanan, Mbak? Sebenarnya gini, itu sebenarnya bukan passion saya di perbankan syariah ya. Saya tuh kan dulu jurusan IPA. Sedangkan perbankan itu kan jurusan IPS. Jadi sebenarnya saya milih
Gimana Mbak? Itu keinginan Mbak? Gimana? Perbankan syariah itu kan bukan sebenarnya bukan passion Mbak gitu kan ya. Lah tapi Ya. kenapa memilih perbankan syariah Mbak? Kenapa nggak memilih yang IPS gitu? Saya kok milih perbankan? Kenapa kok bukan SKI Nah, atau SKI apa gitu kan ya? Saya kan SKI. Karena biasanya kalau saya tahu dari teman-teman saya atau dari kakak kelas, itu kan kalau dunia perbankan itu kan pasti ada hitung-hitung. Nah, makanya saya ambilnya itu jurusan yang ada hitung-hitungannya. Oh. Gitu. Berarti perbankan syariah itu ada matematikanya gitu nggak? Nah, setelah saya masuk ke situ, yang semester pertama itu masih ada matematika. Cuma matematikanya itu matematika ekonomi. Matematikanya anak IPS. Berarti susah ya Mbak ya? Dan mungkin kalau menurut saya sih enggak lah. Wah, ya mohon maaf sekali Mbak ya, karena ada beberapa halangan. Sebenarnya bukan sinyal ya Mbak, karena sinyal kita kan bagus kan. Jadi nggak usah salahkan sinyal. Langsung saja Mbak. Tadi sampai perbankan syariah. Kenapa? Ya kan? Sampai mana tadi Mbak? Iya, sampai itu. Nah, iya sampai itu. Apa ya? Iya sampai itu Mbak, udah sampai kita ngobrol. Jurusan perbankan syariah. Tadi kenapa alasan kenapa masuk? Saya rasa cukup. Tapi apakah setelah keterima dari perbankan syariah itu, di hati Mbak Putri itu ada rasa, wah aku kayaknya salah jurusan deh. Gitu apa enggak Mbak? Benar banget, saya juga rasanya gitu. Kalau pertama masuk situ, mungkin semester awal kayaknya saya belum merasa salah. Ketika saya memasuki semester 2 itu, saya sempat berpikir, juga di hati saya juga punya pikiran gitulah. Kalau saya tuh kayaknya salah jurusan gitu, ngambil perbankan syariah. Soalnya mungkin dari kayak mata kuliahnya itu kan berhubungan dengan kayak akuntansi gitu. Sedangkan saya belum pernah sama sekali pelajaran akuntansi. Kaget gitu ya Mbak ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu akuntansi dasar itu kayak apa, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba langsung seperti itu. Nah, solusinya Mbak, solusi ketika di perasaan Mbak itu sudah ada muncul, wah ternyata saya salah jurusan. Nah, solusi agar bisa beradaptasi di jurusan tersebut, bagaimana caranya Mbak Putri yang lakukan? Kalau saya ya, ketika saya punya pikiran, kalau saya salah jurusan, saya juga langsung mikir gini, nggak apa-apa lah, ini mungkin kalau saya, kan kadang saya juga punya pikiran gini sih Mas. Pertama, saya tuh pengen tes lagi, ingin ikut tes lagi. Yang kedua saya juga punya pikiran, nggak apa-apa lah, saya terusin aja. Mungkin saya bisa beradaptasi lebih mungkin kalau saya nerusin itu, saya bisa lebih mengenal. Berarti memang jadi saat ini saya lebih memilih untuk nerusin aja lah. Oh, berarti fix meneruskan perjalanan, gitu Mbak ya? Iya. Nggak mau belok kiri, lurus baik. Kalau saya saya kurang bisa tentang mata kuliahnya atau apa, kan saya juga bisa lah belajar dari cutting gitu. Jadi saya tuh nggak langsung aku nggak bisa, aku mau tes lagi, saya nggak langsung gitu.
saya juga mikir panjang lah, mikir panjang. Apa namanya, nanti kalau saya ikut tes lagi kan juga rugi gitu Iya sih, loh. nambah duit lagi, tes lagi gitu kan, Mbak. Nanti belum pasti keterima kan Terus gitu. ya gitu. Nah, yang penting semangat gitu kan, Mbak, maksudnya. Lah, sekarang gini. Selama 2 semester yang Mbak Putri lakukan, itu apakah ada halangan dalam hal mata kuliahnya? Kan tadi kan bilang kalau mata kuliahnya ada yang ini belum pernah saya pelajari sama sekali. Nah, caranya itu gimana? Tetap mengikuti atau ada rasa, oh udahlah mata kuliah ini nggak usah, atau gimana? Atau bisa disebutkan selama 2 semester itu mata kuliah yang paling dirasa sulit dan mata kuliah yang dirasa paling mudah itu apa? Jadi gini, kalau semester 1 itu menurut saya itu anulah lewatin aja lah, udah lewat kan ya. Apa mata kuliahnya juga saya rasa saya juga mampu mengikuti mata kuliah satu. Kalau yang semester 2 ini ada mata kuliah akuntansi yang belum pernah saya pelajari sama sekali. Nah, ketika pertama kali saya mengikuti mata kuliah itu benar-benar nggak bisa sama sekali ya. Nah, tapi saya juga punya pikiran gini, saya pengen belajar ke teman saya yang bisa akuntansi. Nah, pertama itu memang semangat banget belajar akuntansi ya, semangat. Tapi setelah lama-lama kan makin lama makin sulit pelajarannya. Iya. Nah, saya juga punya pikiran, saya males banget belajar akuntansi, saya pernah gitu. Tapi lama-lama ada teman saya juga yang ngingetin saya gitu. Ngingetin saya kalau akuntansi itu nggak sulit sebenarnya. Tinggal kemauan kita aja. Kalau kita pengen mau belajar, ya kita bisa. Tapi kalau misalkan kita males, aku males mau belajar akuntansi, ya itu pasti kita nggak bisa. Nah, karena motivasi teman saya itu makin semangat belajar akuntansi. Berarti caranya itu dengan semangat dan tidak berpikir kalau ini susah gitu ya, Mbak. Ini pasti mudah kalau memang mau. Seperti itu mungkin ya, Mbak ya. Ketika saya saya sama teman saya itu udah semangat itu, ya saya rasanya itu juga semakin gampang kok, nggak sulit. Berarti sekarang juga sudah bisa mengikuti. Ya, bisa mengikuti lah. Tapi kan sekarang akuntansi udah selesai kan, Mbak? 1 semester doang kan ya? Udah selesai. Berarti udah cerdas dalam hal akuntansi berarti. Amin. Amin ya. Kemudian, apakah di jurusan perbankan syariah itu yang sudah Mbak pelajari itu dalam hal tugasnya itu apakah menumpuk atau tugasnya biasalah, nggak terlalu menyulitkan diri sendiri, atau satu dosen pasti ada tugas sehingga bisa menumpuk, dan kadang kan kalau tugas menumpuk ada yang ditinggal dan lain sebagainya. Itu apakah terjadi di perbankan syariah atau tidak? Kalau pada saya ya, kalau menurut saya kadang itu ya saya menganggap itu tugas itu menumpuk. Tapi tugas menumpuk itu kan karena terus saya tuh punya pikiran lagi. Saya punya pikiran gimana kalau misalkan ada tugas itu langsung saya kerjain jadi biar nggak numpuk. Ternyata setelah saya coba praktekkan, ya gitu ternyata. Kalau misalkan dosen udah beri tugas ya, saya langsung yang penting kan dicicil gitu. Nah ternyata jadi beban lah, nggak numpuk-numpuk banget. Berarti lebih enak. Memang kayaknya itu kalau dipikir-pikir
setelah dosen memberi tugas langsung dikerjain, dosen memberi tugas langsung kerjain gitu kan Mbak. Tapi kan kenyataannya kebanyakan mahasiswa itu lebih enak di deadline. Jadi besok dikumpulkan nanti malam lembur, besok dikumpulkan nanti malam lembur, kan gitu Mbak. Itu yang justru membuat apa ya, membuat pikiran kita itu tugas menumpuk itu seperti itu menurut saya. Itu karena kesalahan kita sendiri lah. Salah sendiri siapa suruh nggak mau ngerjain pas jauh hari itu. Ya benar. Berarti di perbankan syariah juga tidak tugas itu tidak menumpuk gitu ya, biasa-biasa aja kan ya? Atau mungkin ini masih masih awal, jadi mungkin nggak menumpuk. Gitu. Oh iya mungkin. Tapi nggak tahu. Mungkin paling semester tua ya semoga aja bisa selalu mengikuti gitu kan Mbak. Oh ya, amin. Kemudian Mbaknya di Jogja itu sambil kerja atau tinggal di pondok pesantren atau di rumah saudara atau bagaimana? Kalau saya tinggal di pondok pesantren. Pondok mana Mbak? Di Nurul Albab, Kalirejo. Nurul Albab. Nurul Albab. Oh, Ulul Albab. Sleman ya Mbak? Bukan. Kalirejo. Berarti saya tidak tahu Mbak gitu maksudnya. Oke, apakah pernah merasa terbebani antara kegiatan pondok pesantren dan kegiatan perkuliahan? Pernah campur aduk atau gimana? Sebenarnya kalau di pondok itu kan kegiatannya cuma ada ngajinya kan. Jadi kalau malam itu waktunya untuk mau ngerjain tugas itu kan kita harus ikut kegiatan pondok seperti ngaji. Nah itu kan buat yang menunda sebentar lah itu kan ya. Iya. Tapi kalau mungkin saya bisa bagi waktu lah mana waktu tugas dan mana waktu saya untuk ikut kegiatan pondok gitu. Berarti bisa membagi waktu antara pondok pesantren dan kampus itu ya Mbak. Kita harus bisa bagi waktu antara sama kegiatan kuliah. Itu sebenarnya sih memang tergantung diri sendiri sih lah ya. Soalnya kan juga memang ada orang yang seperti itu yang bisa membagi waktu, tapi ada juga yang keteteran karena dia aja kan ya yang males-malesan mungkin. Tapi kesimpulannya kalau di pondok pesantren sama di kampus itu kan tidak terlalu berat, mungkin seperti itu kan Mbak? Ya. Oke. Kemudian kalau di pondok pesantren sama perkuliahan, apakah Mbak Putri juga ikut UKM atau organisasi atau lainnya atau tidak Mbak? Kalau saya di perkuliahan saya ikut organisasi ekstra kayak PMI gitu. Terus sama itu Forsebi kalau di perkuliahan. Nah, sedangkan di pondok saya kan juga jadi pengurus lah. Karena waktu itu maksudnya ya. Jadi pada waktu itu ada kegiatan yang kegiatannya itu barengan gitulah, kegiatan pondok sama kegiatan kuliah itu barengan. Nah, saya kok lebih mentingin yang itu kegiatan pondok daripada kegiatan kuliah. Tepat Mbak, benar. Nggak tahu. Setuju saya Mbak. Ya, berarti tetap bisa ikut organisasi dan UKM di kampus gitu ya Mbak ya?
nggak lurus saja di pondok, pulang pergi ke Ya, kampus, kan pasti ikut-ikut seperti itu. di pondok. Oke, Tapi jadi dua-duanya lah. benar. Nah, pengalaman yang paling terkesan mulai dari PPAK sampai sekarang apa Mbak? Yang paling terkesan? Pengalaman. Pengalaman apa ya? Ya mungkin bisa awal atau gimana gitu. Ya, awal PPAK itu ya mungkin takut lah, deg-degan takut gitu, rasanya. Takut sama keamanan ya. Setelah PPAK itu kan kita jadi punya teman, punya kenalan gitu. Apalagi setelah kita ikut organisasi, makin banyak teman. Makin banyak teman sekadar teman atau ada yang lebih Mbak itu Mbak? Ya teman biasa. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, terakhir Mbak, ini terakhir. Pesan dan kesan untuk teman-teman kita yang mau masuk mahasiswa atau teman-teman kita yang menonton di YouTube saya. Pesan dan kesannya Mbak. Untuk pesan dan kesannya untuk mahasiswa yang mau menempuh perkuliahan, tetap semangat belajar. Karena saya malu mau ngomong. Terus saja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Apa ya? Intinya pokoknya semangat lah dalam belajar. Kalian jangan beranggapan mungkin gimana saya ngomongnya, saya nggak bisa ngomong. Nah, kalau nggak bisa ngomong bahaya dong Mbak. Iya, santai aja. Ya pokoknya intinya semangat dalam belajar untuk menuju ke perkuliahan gitu. Mungkin mereka pikir kalau kuliah itu enak ya. Memang kuliah itu enak sebenarnya, tapi kadang ada juga setelah kita masuk ke kuliah, kita ngerasa kalau kuliah itu nggak enak gitu. Jangan beranggapan kalau kuliah itu nggak enak, bikin enak aja. Enjoy. Enak aja, enjoy, asik. Kesannya untuk perbankan syariah, kalau ada yang mau masuk terus ya endorse gitu, ayo masuk perbankan syariah gitu, boleh Mbak? Oh ya, untuk yang mau masuk ke perbankan syariah, kalian kalian di sana itu enak kok. Gimana saya ngomongin? Oke, di sana enak. Yang penting enak. Enak itu memang luas Mbak. Enak dalam tugasnya, enak dalam dosennya dan lain sebagainya. Bagus Mbak. Gini, untuk adik-adik yang mau masuk ke perbankan syariah, di sana enak. Gedungnya bagus, dosennya juga baik. Dosennya juga baik. Kating-katingnya juga lemah lembut baik. Jadi kalau misalkan kalian ada tugas, kalian nggak bisa, kalian bisa menghubungi kating-kating kalian. Oke, ada lagi yang mau dibicarakan Mbak? Apa ya? Coba, nggak tahu, nggak ada. Coba Masnya tanya, mungkin saya bisa jawab. Kalau saya sih mungkin cukup, karena kan semua misi sudah kita lakuin kan Mbak. Ada mengarahkan, memotivasi, dan membingungkan pemirsa. Itu. Ya, terakhir Mbak, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Wahyu Putri. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube saya Mbak, oke? Oke. Jangan sungkan kita berteman, dan kalau kita besok pas waktu masuk perkuliahan kita sapa-sapaan juga, menambah teman, menambah wawasan dan pengalaman, relasi dan lain sebagainya. Nanti saya follow IG Mbak Putri Winata. Saya follow back nanti ya. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.